Lawang Sewu, Kota Semarang. Lawang Sewu adalah salah satu bangunan bersejarah paling ikonik di Kota Semarang. Namanya berarti 1000 pintu, bukan karena benar-benar memiliki 1000 pintu, melainkan karena jumlah pintu dan jendela yang sangat banyak sehingga memberi kesan seakan bangunan ini dipenuhi bukaan di setiap sisinya. Arsitekturnya yang bergaya Indis khas kolonial serta bentuknya yang megah membuat Lawang Sewu menjadi landmark yang tak lekang oleh waktu. Bangunan ini dibangun pada tahun 1904 sebagai kantor pusat Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij, NIS, perusahaan kereta api swasta milik Belanda. Pada masa itu, Semarang merupakan salah satu pusat jalur kereta api terpenting di Hindia Belanda, sehingga kebutuhan akan gedung administrasi besar yang modern menjadi sangat penting. Pembangunan selesai pada tahun 1907, menandai kehadiran salah satu karya arsitektur kolonial terbesar di Jawa. Lawang Sewu tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi kereta api, tetapi juga pusat komunikasi dan manajemen transportasi. Ruang-ruangnya dirancang luas, berjendela tinggi, dan memiliki ventilasi besar untuk menyesuaikan iklim tropis. Bangunan ini menjadi simbol kemajuan teknologi dan transportasi pada zamannya. Pada masa pendudukan Jepang, 1942-1945, Lawang Sewu berubah fungsi menjadi markas militer Jepang. Disinilah sejarah gelap mulai tercipta. Ruang bawah tanah yang awalnya digunakan untuk utilitas air dan pendinginan kemudian dipakai sebagai tempat tahanan. Banyak cerita mengenai kekejaman yang terjadi di sana, meski kini lebih dipandang sebagai bagian dari warisan sejarah yang perlu diingat, bukan ditakuti. Setelah Indonesia merdeka, Lawang Sewu kembali dialihfungsikan. Bangunan ini sempat digunakan sebagai kantor jawatan kereta api Republik Indonesia, sekarang KAI, dan menjadi saksi sejarah pertempuran 5 hari di Semarang pada Oktober 1945, ketika para pemuda berjuang melawan tentara Jepang untuk mempertahankan kota. Beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan dalam pertempuran tersebut, menjadikannya bukti fisik perjuangan kemerdekaan. Seiring berjalannya waktu, fungsi gedung mulai berkurang dan sempat terbengkalai. Namun, pada awal 2000-an, pemerintah bersama PT KAI melakukan restorasi besar-besaran untuk mengembalikan keindahan arsitekturnya. Proyek pemugaran tersebut berhasil menghidupkan kembali kejayaan Lawang Sewu sebagai bangunan bersejarah dan objek wisata budaya. Kini, Lawang Sewu dikenal bukan hanya karena nilai historisnya, tetapi juga keindahan arsitekturnya. Ruang-ruang besar, koridor panjang, pintu-pintu tinggi, dan jendela melengkung menjadi ciri khas yang memikat pengunjung. Selain itu, Museum Perkereta-apian di dalamnya menghadirkan cerita lengkap mengenai sejarah transportasi kereta api di Indonesia. Lawang Sewu hari ini menjadi simbol perjalanan panjang Semarang dari era kolonial, masa perjuangan, hingga modernisasi. Bangunan ini menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya sekumpulan cerita masa lalu, tetapi juga jejak identitas yang membentuk karakter kota dan masyarakatnya. Karamunjawa, the hidden paradise of Java. Karamunjawa, a group of islands located off the northern coast of central Java, is often called the tropical paradise of Java. Known for its crystal-clear waters and white sandy beaches, it offers stunning marine life that attracts divers and snorkelers from around the world. The main attractions include Menjangan Besar Island, famous for swimming with sharks, and Semra Island, known for its calm turquoise sea and coral gardens. Local cuisine is another highlight: fresh grilled fish, squid sauté, and lontong kribiak, a traditional dish made from rice cake and savory broth, are local favorites. The friendly people of Karamunjawa, mostly fishermen and small business owners, live simply and harmoniously with nature. Facilities for tourists are growing, from cozy homestays to beachfront resorts, as well as local tour guides who offer island hopping, snorkeling, and cultural tours. Spiritually, the island holds a calm, mystical atmosphere. Many locals still honor the legacy of Sunan Nyamplungan, believed to be one of the early Islamic missionaries in the region. With its blend of natural beauty, rich culture, warm hospitality, and spiritual serenity, Karamunjawa is more than just a destination. It's an experience that touches the soul.
Cerita singkat Gunung Bismo Wonosobo, Jawa Tengah. Gunung yang menyuguhkan keindahan alam menakjubkan dengan ketinggian sekitar 2.365 meter di atas permukaan laut. Dari puncaknya, pendaki bisa menikmati panorama perbukitan Dieng, hamparan awan putih, serta sunrise yang memukau di ufuk timur. Suasana sejuk dan kabut tipis menambah kesan mistis sekaligus damai. Suhu di sini bisa mencapai 0,5 derajat Celcius. Dari puncak Gunung Bismo, kita bisa melihat deretan gunung seperti Sumbing Sindoro. Pendakian ke Gunung Bismo dapat dimulai dari beberapa base camp seperti Sikunang, Silandak, dan Anggrung Gondok. Jalurnya menantang, namun terbayar oleh keindahan ladang sayur warga, hutan pinus, dan pemandangan alam yang masih asri. Warga sekitar hidup sebagai petani dan sangat menjunjung nilai kebersamaan serta kesopanan terhadap alam. Mereka percaya gunung ini memiliki energi spiritual, tempat di mana para leluhur dahulu melakukan semedi. Karena itu, banyak pendaki yang melakukan doa atau permohonan izin sebelum mendaki. Bagaimana? Kalian tertarik mengunjungi Gunung Bismo? Terima kasih sudah menonton, like subscribe channel ini. Gunung Prau terletak di kawasan Dieng, Jawa Tengah, dan memiliki ketinggian sekitar 2.565 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terkenal dengan pemandangan matahari terbit terbaik di Pulau Jawa. Saat fajar tiba, warna langit di atas puncak Prau berubah perlahan dari gelap ke jingga keemasan, menyingkap lautan awan yang membentang luas di bawahnya. Dari puncaknya, tampak megah gunung-gunung lain seperti Sindoro, Sumbing, Merapi, dan Merbabu berdiri gagah di kejauhan. Pendakian Gunung Prau biasanya dimulai dari beberapa jalur populer, seperti Patak Banteng, Dieng, dan Kali Lembu. Jalur Patak Banteng menjadi yang paling ramai karena rutenya relatif singkat, sekitar 2 hingga 3 jam menuju puncak. Sepanjang perjalanan, pendaki disuguhi hamparan padang rumput luas dan bunga-bunga liar yang menambah keindahan suasana. Biarpun berada di ketinggian 2.565 meter di atas permukaan laut, Gunung Prau memiliki suhu yang bisa sampai 0-5 derajat Celcius, maka para pendaki atau wisatawan harus mempersiapkan fisik serta logistiknya. Selain itu, keindahan Gunung Prau tak hanya ada di alamnya, tapi juga pada kehidupan masyarakat di sekitarnya. Warga desa-desa sekitar gunung, seperti Desa Dieng Kulon dan Patak Banteng, hidup dari bertani kentang, wortel, dan daun bawang, karena tanah pegunungan yang subur. Mereka dikenal ramah dan terbiasa membantu para pendaki yang datang dari berbagai daerah. Beberapa warga membuka warung kecil dan penginapan sederhana untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan. Bagi warga setempat, Gunung Prau bukan sekadar tempat wisata, melainkan juga tempat yang disakralkan. Mereka percaya bahwa gunung adalah penjaga keseimbangan alam. Bagaimana? Apa Anda tertarik mendaki Gunung Prau? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like subscribe channel ini. Gunung Slamet adalah gunung berapi tertinggi di Jawa Tengah dan tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 3.428 meter di atas permukaan laut dan terletak di perbatasan 5 kabupaten, yaitu Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Gunung Slamet termasuk gunung berapi aktif yang masih sering mengeluarkan asap dan aktivitas vulkanik ringan. Meski demikian, keindahan alamnya menarik banyak pendaki dari berbagai daerah. Jalur pendakian paling populer adalah jalur Bambangan, yang menawarkan pemandangan hutan tropis, padang edelweiss, serta udara sejuk khas pegunungan. Selain pesona alamnya, Gunung Slamet juga menyimpan nilai mistis dan spiritual bagi masyarakat sekitar. Nama, Slamet, sendiri dipercaya berasal dari kata selamat, melambangkan harapan agar siapapun yang mendaki atau tinggal di sekitarnya selalu diberi keselamatan. Pendakian menuju puncak biasanya dimulai dari Bambangan, jalur yang paling populer. Para pendaki akan melewati hutan lebat, jalur berbatu, hingga padang rumput yang dingin dan berkabut. Semakin tinggi, udara terasa tipis dan aroma belerang mulai tercium, tanda bahwa kawah aktif Gunung Slamet sudah dekat. Dari puncaknya, pendaki bisa menyaksikan panorama luar biasa berupa lautan awan dan barisan gunung lain di Jawa Tengah. Gunung Slamet menjadi simbol kekuatan, ketenangan, dan keseimbangan alam, sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Tengah. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia, berada di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta.
Tingginya sekitar 2.930 meter dan bentuk tubuhnya sering berubah akibat aktivitas letusan yang terus terjadi. Pendakian menuju puncak umumnya melalui jalur Selo di Boyolali. Dari base camp Selo, pendaki akan melewati hamparan sabana, pasir, hingga batuan terjal sebelum tiba di Pasar Bubrah. Lokasi ini sering dijadikan tempat berkemah karena areanya cukup rata dan menawarkan pemandangan puncak yang terbuka. Di atasnya terdapat kawah utama atau kawah tengah. Namun karena tingkat aktivitas vulkanik yang tinggi, pendaki tidak selalu diperbolehkan mencapai titik puncak tertinggi. Suasana di sekitar kawah terasa gersang, panas, dan dipenuhi batu vulkanik. Merapi juga dikenal dengan sosok Mbah Marijan, juru kunci dari Keraton Yogyakarta yang dipercaya menjaga hubungan spiritual antara manusia dan penjaga gunung. Ia memimpin ritual, menjaga tradisi, serta mengingatkan masyarakat untuk menghormati Merapi. Mbah Marijan tinggal di Desa Kinahrejo di lereng gunung dan tetap berada di sana meski Merapi berulang kali meletus. Pada letusan besar tahun 2010, ia memilih tetap tinggal dan menjalankan tugasnya hingga akhir hayat. Sosoknya dikenang sebagai lambang kesetiaan, keberanian, dan hormat terhadap alam. Bagi warga sekitar, Merapi bukan sekadar tujuan pendakian, melainkan tempat yang memiliki nilai budaya dan spiritual. Mereka meyakini adanya penjaga tak kasat mata dan menghormatinya melalui berbagai tradisi. Meski risiko letusan selalu ada, masyarakat tetap hidup berdampingan dengan gunung ini sebagai simbol kekuatan alam dan keseimbangan kehidupan. Gunung Sindoro berdiri gagah di Jawa Tengah, bersebelahan dengan Gunung Sumbing, seperti dua saudara yang saling menjaga. Puncaknya setinggi 3.153 mdpl, sering diselimuti awan tipis yang membuatnya tampak tenang namun penuh wibawa. Jalur pendakian melalui Kledung membawa siapapun melewati kebun tembakau yang luas, padang rumput sunyi, hingga bebatuan yang tajam menjelang puncak. Semakin tinggi, udara berbau belerang terasa kuat, seperti mengingatkan bahwa Sindoro adalah gunung berapi yang masih bernapas. Namun keindahan Sindoro bukan hanya tentang alam. Warga setempat percaya bahwa gunung ini dijaga oleh makhluk halus yang berwibawa. Ada kisah tentang pasar gaib yang kadang terdengar ketika malam sunyi. Suara orang bercakap, tertawa, dan berjualan, tapi tak satupun wujud manusia yang terlihat. Karena itu, pendaki selalu diajarkan untuk menjaga sikap, tak berkata sompral, dan selalu mengucap permisi ketika melangkah. Sindoro bukan sekadar tempat pendakian. Ia adalah ruang pertemuan antara keindahan alam, kekuatan bumi, dan keyakinan manusia. Siapapun yang sampai di puncaknya akan merasakan kedamaian yang dalam, seolah sedang bertamu ke tempat yang telah hidup jauh sebelum manusia mengenal kata waktu. Ini dia cerita singkat Gunung Sumbing adalah salah satu gunung berapi tertinggi di Jawa Tengah dengan ketinggian sekitar 3.371 mdpl. Gunung ini berada di perbatasan Kabupaten Magelang, Wonosobo, dan Temanggung, serta berdampingan dengan Gunung Sindoro sehingga keduanya sering disebut Gunung Kembar. Di puncaknya terdapat kawah luas dengan dinding batu yang dramatis. Selama pendakian, pendaki akan melewati kebun sayur, hutan pinus, sabana, hingga pumbungan terbuka dengan panorama matahari terbit yang indah. Dari puncak, tampak jelas Gunung Merbabu, Merapi, Sindoro, dan deretan pegunungan lain. Warga sekitar meyakini Gunung Sumbing sebagai tempat laku tirakat, semacam tempat bersemayamnya para leluhur dan tokoh legenda. Beberapa titik dianggap keramat seperti sendang kawah dan area pertapaan tertentu. Pendaki sering menceritakan suasana sunyi yang kuat dan rasa diawasi saat malam. Jalur pendakian populer. 1 jalur Garung, Wonosobo, paling ramai, jalur menanjak namun fasilitas lengkap. 2 jalur Cepit Bowongso, Wonosobo, pemandangan lebih terbuka dan tidak terlalu padat. 3 jalur Mangli, Magelang, terkenal dengan spot camping Mangli Sky View yang fotogenik. 4 jalur Butuh Kaliangkrik Nepal Van Java, Magelang, melewati desa yang indah dengan hamparan rumah bertingkat di bukit. Gunung Sumbing cocok bagi pendaki berpengalaman karena medannya curam dan panjang. Namun keindahan alam dan suasananya membuatnya menjadi salah satu destinasi pendakian paling berkesan di Jawa Tengah. Apa kamu mau ke sana? Jangan lupa like, subscribe channel ini.